cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sama Mas Bro yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi trading saham buat besok teman-teman. Dan hari ini IHSG sepi banget dan merah lagi. Nah, ini hari ini IHSG minus 0,5 hampir persen dengan transaksi cuma 7 triliunan. Dengan asingnya itu out 370 miliar. Dan kalau kita lihat di sini market IHSG hari ini tuh sepi banget, dan nggak hanya hari ini sih. Kalau menurut perasaan saya nih, bukan perasaan saya, memang datanya kayak gitu. Itu dalam 2 minggu ke belakang itu IHSG itu sepi. Mungkin teman-teman yang biasa trading di market IHSG, mereka sekarang lagi pindah di kripto gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya tapi ya, teman-teman harus pahami di semua market ya, nggak hanya di saham atau di kripto atau di forex atau di apapun itu, namanya market guys, namanya market itu saat dia naik itu pasti akan turun, dan saat dia turun nanti juga akan naik, kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya itu terlalu FOMO gitu gue di atas, takutnya nanti pas teman-teman itu buy terus di bawah turun. Jadi istilahnya ya harus bijak-bijak lah teman-teman kan. Karena yang naik juga akan turun, yang turun juga akan naik. Nah, semoga aja nanti teman-teman yang di kripto segera pindah ke market IHSG lagi ya, biar kita ramai lagi. Oke, kita lihat untuk market hari ini guys. Di sini merah ya, merah, dan volumenya sih kecil sih, nggak gede. Apakah besok mau merah lagi? Ya mungkin aja, tapi semoga aja nggak turun dari 7.200 lah untuk IHSG. Dan PMMP udah mulai menarik nih teman-teman. Nah, tapi belum hot gitu ya hari ini, cuman ada akumulasi kecil aja. Semoga aja dalam waktu dekat naik lagi, karena saya punya AVG 318 ya. Semoga aja segera kejemput ya guys ya, amin ya. Oke, kita lihat rekomendasi buat besok guys. Yang pertama adalah saham dari Maha teman-teman ya. Maha ini kita cepet aja sih, udah lapar guys. Nah, Maha ini mantul guys. Nah, kalau kita lihat mantulnya Maha, ini kita lihat di sini ya. Nah, biasanya itu nggak hanya sekali teman-teman. Ini hijau sekali, ini hijau berkali-kali. Ini hijau sekali, hijau beberapa kali gitu. Ini hijau sekali, hijau beberapa kali. Jadi istilahnya kalau Maha ini menarik ya, karena menurut historisnya dia gitu ya. Setiap dia hijaunya nggak hanya sekali ya, mungkin 3-4 kali seperti guys untuk si Maha. Dan Maha juga untuk valuasi saat ini udah lumayan masuk di akal ya, PBV-nya 1,8 kali. Jadi kalau Maha itu di harga 160-an memang sebenarnya dia murah teman-teman di sini. Ya kan? Nah, kalau di harga 200-an ya udah mahal. Kalau sekarang sih masih fair value ya untuk si Maha teman-teman. Kita lihat di sini untuk Maha. Ternyata yang ambil si YP, dia AVG-nya di sini. YP AVG-nya 190. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, rata-rata top buyer juga AVG-nya di 190-an ya. Jadi ya kalau teman-teman ngambil Maha di harga 190 191, nah teman-teman akan dapat AVG top buyer-nya hari ini. Jadi masih aman untuk si Maha teman-teman. Saya kira sih besok masih akan hijau lagi ya, sekali atau 2 kali lagi untuk si Maha. Tapi teman-teman kalau beli saham yang kayak gini itu wajib pakai MM ya. MM-nya ya mungkin pakai yang 30-70 aja gitu ya, biar lebih nendang gitu. Kalau pakai yang 20, 30, 50 kayaknya kan terlalu sedikit di awal. Biasanya kalau 20, 30, 50 tuh kita buat swing aja. Nah, targetnya untuk Maha ya candle solid di 200 lah. Semoga aja bisa untuk si Maha teman-teman. Nah, bagi teman-teman ikut Maha bisa ambil di 190, 191, TP-nya di 197 sampai 200. Nah, harusnya sih semoga aja closing di 200 ya. Oke, kita lanjut saham yang kedua yaitu VKTR. Nah, ini udah berhari-hari kita nggak bahas VKTR guys. Terakhir kita bahas VKTR tuh di sini. Nah, di tanggal 26 Februari kalau nggak salah.
Nah, habis itu kita taking profit di tanggal 27. Nah, kalau udah seperti ini ya kita udah nggak bahas lagi, karena kalau saham yang naik ini kan closing hijau kita ambil lagi, ini closing hijau kita ambil, closing hijau kita ambil, closing hijau kita ambil, closing hijau kita ambil. Nah, closing merah kita udah sell gitu ya. Kalau BSJP kita udah sell di sini, nah kita nggak ngambil lagi gitu guys. Nah, ini udah ada pantulan di sini untuk si VKTR gitu ya. Nah, VKTR adalah perusahaan teknologinya Grup Bakri. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, nah ada volume gede itu di sini di tanggal 26 Februari. Nah, makanya mantul di situ teman-teman, lihat, ya kan? Nah, mantul di sini tuh, benar ya. Jadi kalau ada saham yang tiba-tiba naik tinggi, teman-teman lihat volumenya. Nah, biasanya kalau yang vol gede seperti ini, di sini ada akumulasi besar, ada big player yang masuk di sini. Nah, berarti kita anggap AVG terbawahnya yaitu di di 152 gitu ya. Nah, seperti ini, mantul kan di sini. So guys ya, itu untuk mengetahui pantulan setelah saham itu drop lumayan tinggi, ya, lumayan dalam. Naik terus langsung drop. Kalau ini kan naik terus langsung drop. Naik drop gitu ya, nggak pakai waktu lama gitu. Nah, biasanya ada pantulan guys. Nah, kalau menurut saya sih pantulannya VKTR itu di harga yang sekarang nih 152. Apakah bisa ke 230 lagi? Ya mungkin aja bisa, cuman agak berat guys. Nah, kalau cuman targetnya ke sini sih harusnya sih bisa ya. Nah, ke sini nih. Di separohnya sini. Nah, separohnya di volume yang gede ini. Sekitaran 160-an sih harusnya sih bisa untuk si VKTR lah. Mungkin dalam minggu ini gitu ya guys ya. Kita lihat VKTR di sini teman-teman. VKTR. Nah, ini ada lore IF yang masuk teman-teman. Lah kita lihat di sini IF itu adalah UE-nya walaupun dia cuma sedikit ya. Cuman si KI dia masih sell ya, sellnya sedikit tapi UE-nya udah mulai. Kalau yang kemarin waktu dia merah-merah itu kayaknya si UE-nya di kanan semua, sekarang ada UE yang di kiri. Nah, semoga aja mantul guys ya dalam waktu dekat ini untuk si VKTR karena IF-nya mulai masuk. Nah, kita lihat dari awal bulan Februari kira-kira berapa AVG-nya teman-teman. Nah, ini IF jualan. Nah, kita lihat guys. Di sini BK ya. BK di atas AVG-nya. Cuman teman-teman lihat di sini IF dan KI. IF KI itu underwater ya. Cuman sekarang IF-nya udah di kiri. Nah, waktu di IF-nya di kanan sini kan sahamnya turun tuh. Kayak gini guys. Nah, sekarang udah mulai di kiri guys. Hari ini IF-nya udah nggak jual. Intinya walaupun IF hari ini belinya cuma sedikit, tapi kan dia udah nggak ngeguyur lagi. Nah, kalau nggak ngeguyur lagi kan otomatis istilahnya tekanan jualnya udah mulai berkurang banyak teman-teman. Nah, itu yang menyebabkan VKTR hari ini tuh mantul gitu ya, seperti itu guys. Nah, semoga aja besok KI di kiri juga biar naik ya. Ini saya kira ini masih naik untuk besok si VKTR karena UE-nya masuk dan BK juga AVG-nya di atas banget. Nah, bagi teman mau ikut VKTR, oh ya fundamentalnya ya. Fundamentalnya termasuk mahal guys untuk si VKTR, pair-nya 200 kali, PBV-nya juga 5. Nah, kalau seperti ini ya harga wajarnya berapa ya? Harga wajarnya di PBV 1 kali guys. Untuk si VKTR. Tapi ya kita trading sih nggak terlalu ngelihatin itu ya teman-teman. Nah, bagi teman mau ikut VKTR bisa ambil 152, 153. Nah, targetnya ya mungkin besok ke sekitaran 160 sampai 165. Ini target dari VKTR teman-teman. Harusnya sih mungkin aja dia nggak akan langsung, kalau saham yang turun gini nggak akan langsung naik kayak gini teman-teman. Tapi dia akan bentuk gini ya, gini nih, kandang babi lah istilah seperti itu guys. Jadi bikin sandwich dulu, nggak akan langsung naik biasanya. Oke, kita lihat saham yang selanjutnya adalah itu Mkap teman-teman ya. Nah, Mkap di sini enak banget nih di trading sih, walaupun dia nih rugi. Tapi kalau saya baca prospektus 2023 dia nggak rugi kok teman-teman. Sini untuk Mkap. Kita lihat Mkap guys. Nah, Mkap di sini mentok di atas sih guys ya. Cuman dia tuh sering banget bentuk shadow atas. Nah, ini enak banget buat di trading lah untuk si Mkap guys. Nah, kita lihat UE-nya Mkap itu adalah Lotus YJ guys ya. YJ apa YB? Nah, ini Mkap nih sebenarnya YJ-nya udah jualan kalau dari tanggal 1 guys. Nah, dilihat di sini ya untuk si YJ. Ini kenapa nih? Oke, kita lihat yang hari ini aja teman-teman. Hari ini tanggal 4. Nah, YB apa YJ? Udah nggak ada yang jualan ya guys ya untuk si
apa, oh YC udah di kiri. Nah ini guys ya, ini menarik nih. Kalau dari tanggal 1 si UE-nya jualan, sekarang udah hari ini UE-nya udah di buy ya di sebelah kiri. Jadi istilahnya MCAP ini kayaknya sih aman, si UE-nya nggak ngeguyur banget gitu ya. Jadi ini UE-nya udah buy lagi nih. Harusnya sih besok masih naik untuk si MCAP. Nah, bagi teman ikut MCAP bisa ambil di 242, 244 ya. Untuk TP-nya sih kalau menurut saya sih, nah di sini ada resist teman-teman. Nah, itu di sekitaran 256 ya di sini guys. Nah, targetnya ya sekitaran ke 256 lah, 254, 256 itu target dari MCAP guys. Kalau teman-teman bisa ambil di 242 sampai 244. Oke, kita lanjut saham yang terakhir di part 1 yaitu saham dari Smile, teman-teman. Nah, Smile ini naik terus. Nah, kalau lihat valuasi di sini udah mahal ya guys ya untuk Smile. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi atau target ya teman-teman bisa CL gitu. Dan di sini UE-nya adalah MNC guys. Nah, MNC nggak ada guys di sini. MNC sama apa sih? Sebentar ya. R3 Elite Sekuritas AU. Wih, AU buy guys. Nah, UE-nya masuk guys di saham Smile. Nah, ini menarik untuk Smile teman-teman. Besok harusnya naik lagi masih ya, karena UE-nya masih buy. Nah, berarti target Smile yaitu di ATH-nya teman-teman. ATH-nya di sini di tanggal 12 Januari dia open di harga 304. Nah, berarti target Smile harusnya di atas ini, yaitu breaking ATH. Nah gitu guys ya untuk si Smile. Nah oke, mantap. Bagi teman-teman yang ikut Smile ini bisa ambil bareng AO nih UE-nya guys. Ambil 290, 294. TP-nya harusnya di atas 304 teman-teman. Ya untuk Smile. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman.